Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Bu Ana pada pembelajaran matematika kelas 8. Pembahasan kali ini masih bab 4, itu adalah persamaan garis lurus. Bagian kedua yaitu gradien garis lurus. Jadi yang akan kita bahas kali ini adalah gradien garis lurus. Nah, sebelum masuk materi, jangan lupa berdoa. Kemudian kalian siapkan alat tulisnya ya nak. Oke. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran kali ini, yang pertama agar kalian tahu apa sih itu gradien. Yang kedua, kalian dapat menentukan gradien dari persamaan garis lurus. Yang ketiga, kalian dapat menentukan gradien yang melalui dua buah titik. Dan yang keempat, kalian dapat menentukan gradien dari gambar grafik garis lurus. Nah, itu tujuan pembelajaran kali ini. Oke. Nah, sebelum masuk ke materi, kalian perhatikan gambar berikut. Nah, ini kalian lihat ya, ini adalah bentuk apa? Nah, betul, ini bentuk tangga. Jadi, bentuk tangga ini, tangga itu pasti bentuknya miring ya. Nah, miring. Nah, apa sih hubungannya pembelajaran gradien dengan miringnya tangga ini? Nah, ternyata untuk menghitung anak-anak tangga ini, kita membutuhkan yang namanya gradien, karena gradien itu adalah kemiringan. Nah, jadi untuk membuat tangga ini ada hitung-hitungannya. Nah, kalau kita salah menghitung, misalkan sisi tegaknya lebih besar daripada sisi mendatarnya, maka tangga ini bentuknya akan curam. Nanti kalian bisa praktekkan sendiri ya. Nah, kalau misalkan anak tangga ini sisi tegaknya ya lebih kecil daripada sisi mendatarnya, maka tangga ini bentuknya tidak curam. Jadi semakin besar gradiennya, maka semakin curam juga tangga tersebut. Nah, ini jadi fungsi atau manfaat kita mempelajari gradien itu adalah untuk menghitung ketika kita akan membuat tangga, untuk membuat rumah atau gedung-gedung yang lantainya banyak ya, gedung-gedung bertingkat. Nah, setelah itu kita masuk gradien garis lurus. Itu apa sih? Gradien garis lurus itu adalah nilai kemiringan suatu garis lurus, karena tangga ini bawahnya bentuknya berbentuk garis lurus. Nah ini nilai kemiringannya. Nah, semakin besar gradiennya, maka semakin curam kemiringannya. Yang pertama, kemiringan itu adalah perubahan panjang sisi tegak dibagi dengan perubahan panjang sisi mendatar. Nah, ini karena perubahan berarti M, simbol kemiringan itu adalah M sama dengan delta Y dibagi dengan delta X. Jadi perubahan pada sisi tegak dibagi dengan perubahan pada sisi mendatar. Nah, itu gradien atau kemiringan pada sebuah benda. Nah, sekarang kita akan menentukan gradien persamaan garis lurus, karena tadi berhubungannya dengan garis lurus. Nah, gradien persamaan garis lurus itu bentuk umumnya adalah Y sama dengan MX ditambah dengan C. Nah, di mana setiap persamaan itu kan macam-macam ya. Jadi kita harus merubah dulu ke dalam bentuk umum. Bentuk apapun harus dirubah ke dalam bentuk umum, yaitu bentuk umumnya ini. Y sama dengan MX ditambah C. Di mana koefisien dari variabel X, kalau sudah persamaannya sudah berbentuk seperti ini, koefisien dari variabel X yaitu di sini M, Y sama dengan MX plus C, berarti koefisien dari variabel X-nya itu adalah C. Maka ini yang disebut dengan gradien. Nah, ini gradien dari persamaan.
Nah, untuk gradien garis lurus yang melalui dua buah titik, ini rumusnya M sama dengan delta Y dibagi dengan delta X, yaitu Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Jadi diingat ya, ini gradien yang melalui dua buah titik, dan ini gradien dari sebuah persamaan garis lurus. Nah, contoh yang pertama, tentukan gradien dari persamaan A, Y sama dengan 5X plus 3. Yang B, Y sama dengan min setengah X ditambah 6. Persamaan yang ketiga, 3X ditambah 2Y sama dengan 1. Yang D, X min 2Y plus 5 sama dengan 0. Nah, kita akan menentukan gradien dari empat persamaan tersebut. Nah, untuk soal yang nomor 2, tentukan gradien yang melalui titik 2, min 5 dan titik min 3,1. Nah, kemudian yang ketiga, tentukan gradien dari gambar grafik berikut. Nah, jadi kita akan menentukan gradien dari grafik ini, ya, dari grafik garis lurus ini. Oke, untuk yang pertama, pembahasan soal nomor 1, yaitu yang pertama 1A, Y sama dengan 5X plus 3. Nah, ini sudah kita perhatikan bentuk umumnya sudah sama belum? Dengan Y sama dengan MX plus C. Nah, karena sudah sama, maka koefisien dari variabel X ini adalah gradiennya. Jadi, Y sama dengan 5X plus 3, gradiennya adalah 5. Jadi diingat ya, simbol dari gradien itu adalah M. Yang 1B, Y sama dengan min setengah X plus 6. Nah, ini juga sama kayak nomor 1, dia sudah bentuknya sudah sama dengan bentuk umum. Berarti koefisien dari variabel X-nya adalah min setengah. Maka min setengah itu adalah gradiennya untuk soal nomor 1B. Nah, sekarang 1C itu persamaannya 3X plus 2Y sama dengan 1. Nah, kita perhatikan bentuk ini belum menjadi bentuk umum. Nah, maka harus kita rubah dulu menjadi bentuk umum Y sama dengan MX plus C. Nah, di sini variabel 3X sebelah kiri itu 3X kita pindahkan dulu ke sebelah kanan, ya. 3X pindah ke sebelah kanan karena dia posisinya penjumlahan pengurangan, yang tadinya positif dia pindah ke kanan melewati sama dengan, jadi diingat ya, maka tandanya berubah jadi min 3X. Yang tadinya positif jadi negatif, berarti 2Y sama dengan min 3X plus 1. Nah, kemudian dibagi 2, maka min 3X plus 1 dibagi 2. Nah, sehingga persamaan ini kita sederhanakan menjadi min 3 dibagi 2X, ya, atau min 3 per 2X ditambah 1 per 2, karena 2 ini milik min 3X plus 1. Nah, bentuk umumnya sudah dalam bentuk, persamaannya sudah dalam bentuk umum, Y sama dengan MX plus C. Berarti koefisien dari variabel X itu adalah min 3 per 2. Maka ini adalah gradiennya untuk persamaan yang 1C. M sama dengan min 3 per 2. Kemudian untuk persamaan yang 1D. Persamaan 1D itu adalah X min 2Y plus 5 sama dengan 0. Nah, kita rubah dulu ke dalam bentuk umumnya, Y sama dengan MX plus C. Berarti X kita pindahkan posisinya, ya. Jadi nanti terakhir itu di sebelah kiri harus dalam bentuk Y, yang bukan Y berarti harus dipindahkan semuanya ke sebelah kanan. Nah, X yang tadinya positif X pindah ke kanan jadi negatif. Jadi min 2Y, X jadi min X. Nah, plus 5 itu jadi min 5.
Berarti Y sama dengan min X min 5 dibagi dengan min 2. Nah, min 2 ini milik si min X min 5. Berarti Y-nya min X dibagi min 2, min dibagi min itu plus. Jadi 1/2X. Nah, kalau di sini tidak ada angkanya berarti ini sebenarnya ada min, berarti min 1X. Maka di sini min 1X, jadi di sini 1/2X, karena ini min 1 dibagi min 2 jadi 1/2X. Min 5 dibagi min 2, min dibagi min sama plus, berarti plus 5/2. Maka untuk 1D persamaan yang didapat itu adalah Y sama dengan 1/2X ditambah 5/2. Nah, ini sudah dalam bentuk umum, berarti Y itu setengah X ditambah 5/2, maka M-nya adalah setengah, berarti M-nya itu adalah gradiennya. Untuk 1D, M-nya sama dengan setengah. Nah, sekarang kita masuk ke soal nomor 2. Soal nomor 2, gradien yang melalui titik 2, min 5 dan min 3,1. Nah, sebelum kita masuk ke rumus, kita akan tentukan dulu mana yang disebut dengan X1, Y1, dan X2, Y2. Nah, kalian boleh menentukan ini X1, Y1, ini X2, Y2, atau boleh kebalikannya, sama saja. Nah, ini Ibu ambil ininya sebagai X1, min 5 itu sebagai Y1, kemudian min 3 itu adalah X2, 1 itu adalah Y2. Ya, ini Ibu ambil ininya X1 Y1, ini X2 Y2. Kalian boleh dibalik, ini boleh X1 Y1, ini X2 Y2, boleh yang mana saja. Hasilnya akan sama. Nah, baru kita masukkan ke dalam rumus. M sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang. Nah, setelah itu kita masukkan, itu M sama dengan, nah Y2-nya berapa? Nih kita masukkan Y2-nya, 1. Nah, kita masukkan 1 ya. Kemudian dikurang, ini dikurang, Y1-nya min 5. Berarti kita masukkan min 5. Per, itu ya, X2. X2-nya berapa nih? Min 3. Masukkan min 3. Nah, dikurang X1. X1-nya berapa? 2. Masukkan 2. Nah, sehingga didapat M. Ini min ketemu min nih. Jadi apa? 1 dikurang negatif 5. Berarti jadi plus M sama dengan 1 ditambah 5 per min 3 min 2. Ini min 5. Nah, 1 ditambah 5 berapa? 6. Per min 3 min 2 itu adalah min 5. Sehingga didapat M-nya sama dengan 6 per negatif 5. Kita sederhanakan, M-nya sama dengan min 6 per 5. Ya, itu untuk soal nomor 2. Nah, sekarang kita masuk ke soal nomor 3 dari gambar grafik. Nah, gambar grafik ini, persamaan garis ini grafiknya melalui titik 0, min 1. Ini titiknya di 0, min 1. Yang kedua di setengah, 0. Nah, kalau gambar dari grafik ini kita sudah mempunyai 2 buah titik, maka kita boleh menggunakan rumus gradien yang melalui 2 buah titik dari grafik ini. Nah, berarti gradien grafik yang melalui 2 buah titik yaitu 0, setengah, 0 dan 0, min 1. Maka ini kita misalkan ini adalah X1-nya, 0 adalah Y1-nya. Ini yang kedua, titik yang kedua, 0 adalah X2-nya. Itu ya, X2, min 1 adalah Y2. Nah, berarti tinggal kita masukkan ke persamaan yang tadi. M sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Tinggal masukkan Y2-nya itu adalah 1. Berarti tinggal masukkan. Nah, ya, Y2-nya itu adalah min 1. Y1-nya itu adalah 0 per X2
X2 nya berapa nih? 0. X1 nya setengah. Nah berarti M sama dengan min 1 dikurang 0, berarti min 1 per 0 dikurang min setengah itu adalah min setengah. Nah sehingga didapat min 1 dibagi min setengah, min dibagi min plus, berarti M nya 1 dibagi setengah itu sama dengan 1 dikali dengan 2/1. Jadi kalau pembagian, diingat ya ini pelajaran SD, pembagian maka disederhanakannya dengan dibalik menjadi kali. Berarti 1 dikali 2/1 itu sama dengan 2. Maka untuk soal nomor 3 dari grafik garis lurus ini gradiennya sama dengan 2. Oke, itu pelajaran kali ini, yaitu tentang gradien garis lurus dari persamaan umum, kemudian yang melewati 2 buah titik dan dari gambar grafik. Semoga bermanfaat. Harus banyak latihan ya nak untuk pembelajaran matematika kelas 8 ini. Oke. Terima kasih, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya untuk mendapatkan materi video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.